Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibtigha'an mardhatillah wa li syafaati rasulillah wa li husuli jami'i maqasidina al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin terakhir sampai niki illal adamiyah nggih. Terus menjelaskan tentang bahwa bangkai itu asal muasal hukumnya adalah najis, tetapi kemudian bisa suci dengan cara disamak, kecuali yang disamak itu kulitnya nggih, wajildul maitati niku. Kecuali itu kulit bangkai dari anjing dan babi serta anak turunnya, baik merupakan hasil persilangan maupun murni keturunan anjing atau babi secara khusus. Nah, kemudian bangkai itu secara hukum baik tulang maupun rambutnya hukumnya najis. Di dalam ketentuan ini dikecualikan mengenai manusia atau jenazah. Arab menyebut bangkai manusia kok mbane gitu ya. Intinya kan nanti muncul pertanyaan, lek menungso pripun hukume? Kan ya padha-padha gak disembelih gitu ya. Nah, ini kalau manusia tidak masuk kategori hukum ini, maka masuk kategori pengecualian bahwa menungso niku jenazahnya, rambut dan tulangnya itu tidak berhukum najis alias suci. Nah, dalilnya napa? Nomor sekawan teng andap niku liqaulihi ta'ala hurrimat alaikumul maitatu. Niki dalil umum terkait dengan diharamkannya bangkai. Wal maitatu kullu hayawanin zalat hayatuhu bi ghairi dzabhin syar'iyyin. Sing disebut bangkai adalah kullu hayawanin saben-saben hewan zalat kang ilang apa hayatuhu uripe hayawan bi ghairi dzabhin kelawan tanpa sembelihan syar'iyyin kang bangsa syarak. Artinya bangkai itu adalah semua jenis hewan yang mati di mana proses kematiannya itu tidak sesuai dengan tata aturan syariat. Ngoten. Fayadkhulu fihi, dalam kajian persoalan bangkai ini, ma barang layuk kalu kang ora kena den tangan apa lahmuhu daginge ma idza dzubiha nalika den sembelih kal khimari kaya dene khimar. Dalam makna bangkai atau ketidakbolehan untuk dikonsumsi atau najisnya tadi, itu pertama adalah hewan-hewan yang memang dari sononya tidak boleh dimakan. Meskipun kemudian dia disembelih, hukumnya tetap tidak boleh. Meskipun dia disembelih secara syariat, menetapi rukun dan syaratnya, tetap tidak boleh. Kenapa? Karena hukum dasarnya itu sudah tidak boleh, maka tidak boleh dimakan. Terus enten yang kedua, wamalan hewan yuk kalu kang kena den tangan apa lahmuhu daginge, tetapi tidak sempurna. Napa sing mboten sempurna? Syurutu dzabhihi, syarat-syarat penyembelihan. Contohnya napa? Kadzabi hatil murtadi, kaya oleh nyembelih wong murtad. Jenis yang kedua, asline hewan niku halal, oleh dipangan. Sesuatu yang memang secara hukum boleh untuk dikonsumsi, tapi dalam proses penyembelihannya tidak menetapi syarat dan ketentuan syariat. Maka kemudian hewan jenis kedua ini juga masuk kategori bangkai, alias tidak boleh dimakan. Contohnya napa? Kadzabi hatil murtadi, seperti sembelihannya orang yang murtad. Dia nyembelih ya pas cara Islam, ning kadung dia murtad, maka sembelihannya hukumnya bangkai. Wa illam yakun fihi dararun bisihati. Wa illam yakun senajan ora ana iku fihi ing dalem
mayuk kalu apa dororun bahaya bisihati ing dalam kesehatan, meskipun secara medis dia tidak berbahaya. Misalnya pitik nggih dibeleh ngangge cara Islam, secara medis itu tidak menimbulkan efek negatif. Ning secara syariat krana sing beleh niku murtadin, maka hukumnya tidak boleh. Meskipun secara kesehatan tidak menimbulkan efek, karena ini adalah wilayah-wilayah hukum, bukan wilayah medis. Nah, gitu. Wa alairan iku ing atase hukum lam yakun fihi dararun fatahrimul maitati mongko utawi harame bangkai iku dalilun dalil iku dalilun najasatiha, dalil najise maitah. Hukum haram inilah kemudian yang menjadi dalil akan najisnya bangkai. Li'anna tahrimama krana sak temene ngaramake perkara la dororo kang ora ana bahaya iku maujud fihi ing dalem ma wala hurmatalan ora ana kamulyan iku maujud lahu keduwene ma iku dalilu najasatihi, dalil najise ma. Wa najasatu halan utawi najise mayuk kalu lan najise maniku wau iku tastatabi'u amrih ngenutaken najasata ajzaiha ing najise pira-pira bagiane maitah. Dados meskipun secara medis niku tidak ada efek negatif, ning krana secara syariat tidak memenuhi kriteria penyembelihan, maka hukumnya haram. Ngoten. Lah hukum haram itu sekaligus menjadi napa jenenge dasar akan kenajisan bangkai. Ngoten. Wa amal adamiyu, sekarang bahas tentang menungso. Iku falatan jusu mongko ora najis apa maitatuhu janazai adami. Wa kadzalika iku kaya mengkono-mengkono latan jusu apa ajzauhu utawi pira-pira bagian awake adami. Liqaulihi ta'ala krana dasar dawe Allah taala walaqad karramna bani adama, ayat walaqad karramna bani adam. Wa hadza utawi kilah qaul iku yatanafa perlawanan apa hadza ma'al qauli sertane qaul binajasatihi kelawan najise adami ba'da mautihi sawise matine adami. Wa harumalan haram apa tanawulu lahmihi merkoleh dagingi adami di hurmatihi krana mulyane adami ai karomatihi tegese mulyane adami. Lek menungso niku hukumnya tidak sama dengan bangkai tadi. Dari sisi haramnya iya, tetapi najisnya mboten. Kenapa? Karena Gusti Allah secara khusus menyebutkan bahwa Allah memuliakan anak Adam alias menungso. Walaqad karramna bani Adam. Jadi cara di dalam pengelompokan makhluk kita itu masuk kategori hayawan. Meskipun hayawan yang punya kekhususan sifat yakni natik. Natik itu berpikir, natik itu bicara, punya akal, punya logika, punya rasionalitas. Nah, kekhususan itu kemudian menjadi satu faktor yang dengannya Allah meluhurkan derajat manusia. Maka kalau kemudian enten tiang niku tidak menggunakan akalnya, tidak menggunakan hatinya, semata-mata nganggo dasar panca indera, fisik semata-mata, la farqa bainahu wa bainal an'am. Tidak ada bedanya antara dia dengan raja kaya. Raja kaya itu apa? Hewan gitu ya. Balhum adol biasanya itu ya. Quran nyebutnya balhum adol gitu ya. Bahkan lebih sesat ya, karena potensinya wis dikai lengkap ning tidak dimanfaatkan dengan maksimal gitu. Maka manusia secara hukum beda dengan maitah tadi itu. Faslun walaya juzulan ora oleh, tidak boleh, tidak wenang apa istimalu awanid zahabi nganggo wadah saking emas.
wal fiddati lan perak, wal fiddati lan perak. Wa yajuzu lan oleh apa isti'malu ghairihima nganggo liyane zahab lan fiddah minal awani nyatane saking pira-pira wadah, minal awani nyatane saking pira-pira wadah. Teks di atas bermakna bahwa tidak boleh menggunakan perabot yang terbuat dari emas dan perak. Ngoten, misale peh sugih terus piringnya emas gitu ya, itu tidak boleh. Peh sugih terus sendoke perak gitu, tidak boleh. Nah, boleh menggunakan perabot yang terbuat selain dari keduanya. Wonten dasare wonten niku footnote nomor gangsal, rawang riwayataken sapa Al-Bukhari Imam Bukhari hadis nomor 5110 wa Muslim hadis nomor 2067 an Hudzaifah bin Yaman saking Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu qala dawuh sapa Hudzaifah qala dawuh sapa Hudzaifah sami'tu krungu sapa ingsun Rasulullah ing Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqulu hale dawuh Kanjeng Nabi la talbasu aja nganggo sira kabeh al-harira ing sutra alus, al-harira ing sutra alus walad dibaja lan ora ing sutra kandel wala tasrabu lan aja minum sira fi aniyati dzahabi ing dalem wadah saking emas wal fiddati lan perak wala takulu lan aja mangan sira fi sihafiha ing dalem pira-pira piring aniyati dzahab fi sihafiha ing dalem pira-pira piring aniyati dzahab fa innaha mongko sak temene aniyati dzahab iku lahum keduwene kufar, keduwene wong kafir fit dunya ing dalem donya walanalan keduwe kita fil akhirat ing dalem akhirat. Adibaju utawi dibaj iku naun jenis nafisun kang bagus min siyabil hariri saking kain sutra. Dibaj itu jenis kain sutra yang bagus, tebal dan halus. Aniyatun utai lafat aniyatun iku jam'u inain, jam'e lafat ina. Sihafuha iku jam'u sohfatin, wahya utawi sohfah iku al-qas'atu ajang mangan. Ajang mangan iku napa jenenge wadah yang dipakai untuk makan. Lahum ay al-kufar. Wa yuqasulan den padhaake alal akli ing atase hukum mangan wasurbilan ngombe apa ghairuhuma liyane akli wasurbi min wujuhil istimali saking pira-pira dalan gunakaken wa yasmalulan mengku mencakup apa at-tahrimu hukum haram ar-rijala ing wong lanang wan nisa alan wong wadon, wan nisa alan wong wadon. Niki dalil berkaitan dengan tidak bolehnya menggunakan wadah yang terbuat dari emas dan perak. Napa dalile? Satu hadis dari sahabat Hudzaifah bin Yaman ngendikaaken, beliau menyampaikan bahwa saya mendengar Rasul bersabda, janganlah kalian menggunakan pakaian terbuat dari sutra halus dan juga tidak boleh yang terbuat dari sutra yang tebal. Yang kedua, tidak boleh minum dari wadah atau tempat yang terbuat dari emas dan perak. Tidak boleh makan dari
tempat atau piring yang terbuat dari emas dan perak itu tadi. Kenapa? Karena ngendikane Kanjeng Nabi dalam hadis ini, emas dan perak merupakan perabot bagi orang-orang kafir di dunia, sementara untuk kita itu nanti jatahnya ada di akhirat kelak. Nah, dari sini kemudian muncul hukum tidak bolehnya menggunakan wadah yang terbuat dari emas dan perak itu. Di bawah kemudian dilanjutkan pula hukum tidak boleh makan dan minum tadi kemudian dipakai dasar untuk tidak boleh pula menggunakan emas dan perak sebagai perabot yang lain ya. Meskipun fungsinya tidak untuk makan dan minum, tetapi punya fungsi yang mirip dengan makan dan minum. Keharamannya tadi berlaku bagi kalangan laki-laki dan perempuan. Podo-podo gak oleh gitu ya. Nah, kalau untune mas piye gitu ya, untune mas gitu ya, kan ada itu. Nggak tahu mas beneran apa enggak itu. Pokoknya yang gue mak ting gitu ya, itu kan ada itu. Terus wa yajuzu isti'malu ghairihima minal awani, boleh menggunakan wadah-wadah atau perabot-perabot yang terbuat dari selain emas dan perak. Dalilnya napa? Niku enten footnote, tapi dipun paringi keterangan bolehnya tadi itu at-thahirah, wadah-wadah yang memang dalam posisi suci statusnya. Nah, ini menggunakan dalil napa jenenge ibahah li annal asla krana sak temene hukum asal iku al ibahatu boleh atau wenang malam yarid senlagi ora tumeka apa dalil tahrimi dalil kang ngaromake. Ini kalau dalam usul fikih namanya istishab ya. Istishab itu baqa'u makana ala makana malam yujad ma yughayyiruh, menetapkan satu status hukum sebagaimana hukum asal sepanjang tidak ditemukan dalil baru yang merubah dari hukum asal tadi. Nah, dari situ kemudian muncul kaidah al aslu fil asya al ibahah. Hukum asal dari segala sesuatu di luar ibadah mahdhah itu boleh. Nah, jadi napa mawon angsal illa ma dalil ala tahrimiha, kecuali nanti kalau muncul dalil, ketemu dalil yang mengharamkannya, kan itu. Makanya niku dipakai niku wau. Yang tidak boleh kan emas dan perak, dipakai untuk perabot makan misalnya. Lek liyane angsal mboten boleh. Kenapa kok boleh? Karena tidak ada dalil yang melarangnya gitu. Jadi ada mudalil dalilun, tidak adanya dalil itu merupakan dalil. Dalil apa? Dalil kebolehan. Nah gitu. Kalau tadi yang tidak boleh adalah pakai baju dari sutra. Kalau dari katun boleh. Dalilnya apa? Ya nggak ada dalilnya. Lah nggak ada dalil itu merupakan dalil akan kebolehannya gitu nggih. Yang nggak boleh kan tadi pakai sutra. Selain itu berarti boleh kan gitu. Itu asya namanya nggih. Nah, nanti dalam usul fikih pembahasan tentang istishab ini paling luas karena mencakup seluruh aspek hukum yang tidak tercakup di dalam dalil-dalil yang lain, itu masuknya di sini nih, itu ya. Maksudnya di sini. Kalau kita misalnya secara fikih itu bicara tentang hukum makannya. Makan itu hukumnya apa? Wajib napa mboten? Nggih mboten. Sunnah apa tidak? Enggak. Makruh napa mboten? Enggak. Haram apa enggak? Enggak. Makan loh ya, makannya. Berarti hukumnya apa? Mubah. Mubah itu ibahah, boleh berarti. Nah, jadi makan itu hukumnya boleh gitu, ibahah. Baru kemudian pertanyaannya, sing dipangan apa, motivasi makannya itu apa, niatnya apa, itu nanti akan mempengaruhi hukum berikutnya. Oh, sing dipangan niku misalnya sesuatu yang punya bau tajam,
itu disebutkan dengan makruhah. Berarti makruh. Nyapa kok makruh? Karena sing dipangan sesuatu yang berbau tajam, nah gitu. Sing dipangan bangkai, berarti makannya haram. Kenapa? Karena objek yang dimakan sesuatu yang haram, nah itu. Terus digeser ke atas. Bisa nggak makan itu bernilai sunnah? Bisa. Kapan? Ketika makan itu diniati sebagai bagian dari memperoleh kekuatan untuk melakukan ibadah. Aku tak mau lah ben kok lantaran iki terus sehat. Lek sehat, engko terus iso ngaji, iso jamaah. Maka makannya yang semula bernilai mubah itu bergeser menjadi sunnah alias oleh ganjaran. Lo makan apa bisa bernilai wajib? Bisa. Kapan? Kalau orang dalam kondisi kritis kemudian dia tidak makan, bisa mati, maka makannya hukumnya wajib gitu. Hingga dalam posisi ini dia boleh makan apa saja kalau memang yang tersedia hanya itu. Misalnya teng alas, perbekalan habis, belum nyampe tempat yang ada logistik gitu ya. Akhirnya nemu ulo atau kodok gitu ya. Piye iki? Secara hukum haram. Tapi kalau dia tidak makan, maka dia bisa mati. Ini namanya darurat, nah gitu ya. Makan apa enggak? Ya makan. Hukum makannya apa? Wajib. Kenapa? Dalam rangka mempertahankan hidup gitu. Nah itu. Makanya dia boleh. Enek ulo dicekel ulo, amit enek babi cekel babi gitu ya. Ya sudah dimakan itu. Tetapi yang perlu digarisbawahi, kondisi darurat ini tidak bisa berlaku dalam waktu yang normal gitu ya. Wis wareg ya sudah, karena tujuannya hanya mempertahankan hidup. Peh turah terus disai go balik mboten angsal niku. Wah enak tibake maneman niki. Go balik matuke. Kayane ning omah kena tinggi anu neh gitu ya. Ndak boleh itu. Jadi hukumnya sudah beda. Karena yang membuat boleh di awal tadi itu faktor daruratnya. Nah gitu. Ada kaidahnya ada. Jadi ad-daruratu tubihul mahdurat. Kondisi darurat itu menyebabkan dibolehkannya sesuatu yang terlarang. Tapi dibatasi ma ubiha lid-darurah ubiha biqadril hajah. Sesuatu yang dibolehkan karena faktor darurat itu dibolehkan sebatas memenuhi kebutuhan dasar, tidak boleh lebih. Makanya nggak boleh sangu. Saja enak iko balik lagi tepak saja iki. Di kulkas iki kena tinggi 2 minggu ya, ndak boleh itu ya. Ndak boleh itu. Nah itu. Nggih. Jadi kembali ke hukum ibahah tadi itu nanti pembahasannya luas sekali. Makanya ulama-ulama itu ketika membahas satu hukum itu tidak gegabah. Ora peh gak ono dalile kemudian dikatakan gak oleh itu ndak. Dilihat dulu nih aspeknya apa gitu ya. Karena nanti ada hukum al-ibahah atau istishab gitu ya, istishab. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wasiwaku utawi siwakan iku mustahabun den sunahaken, dianjurkan fi kulli halin ing dalem saben-saben tingkah, illa ba'da zawali kejaba ing dalem sakwise lingsir. Lingsir niku gesernya matahari dari posisi istiwa tengah hari niku. Lisaimi kanggone wong kang poso wa huwa utawi siwak fi salasati mawadhi'a ing dalem 3 pira-pira panggonan iku asadu luweh banget. Iku asadu luweh banget apane istihbaban oleh den sunahake. Napa mawon ada tiga waktu yang nilai kesunahannya itu lebih dianjurkan. 1 ingda taghayyuril fami nalika owae cangkem. Maksudnya bau mulut. Min azmin sebab menengkang suwi. Wa ghairihi lan liyane azmin. Wa ingdal qiyami lan nalika tangi minan naumi saking turu. Wa ingdal qiyami lan nalika tangi
Tangi dalam arti nglakoni ila sholati maring salat. Padha-padha qiyam maknane beda. Lek qiyam sing pertama niku tangi turu, qiyam sing kedua itu proses napa ajeng nglampahi salat niku nggih. Amaliyah atau aktivitas nglakoni salat niku. Maknanya dalam teks ini disebutkan siwakan itu hukumnya mustahab, dianjurkan. Kapan? Fi kulli halin, setiap saat, dalam kondisi apapun. Ngoten. Kecuali itu bagi mereka yang puasa sak ba'dane masuk waktu duhur itu tidak lagi disunahkan. Nggih, enten dalil enten. Enten niki footnote nomor kalih niku. Kalimat yang menyebutkan siwak itu disunahkan atau dianjurkan dalam setiap waktu niku dalile rawang riwayataken sapa An-Nasa'i wa ghairuhu an Aisyah radhiyallahu anha anan nabiyya sak temene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh Kanjeng Nabi asiwaku tawi siwakan iku matharatun nuceake lil fami maring mulut mardhatun tur ngridhoake lir rabbi maring pangeran. Rawahu ing hadis sapa Al-Bukhari ta'liqon halih rupa hadis ta'liq. Wasiwaku tawi siwak iku al-alatu alat. Alat itu delaku kang den kosoi biha kelawan alat apa al asnanu piro-piro untu. Wayut lakulan den ucapake apa siwak alal fi'li ing atase nuduhake makna agawe. Wa tahsululan bisa hasil apa as-sunnatu hukum sunnah bisti'mali kulli khosnin kelawan nganggo saben-saben perkara kang kasar yuzilu kang bisa ngilangi apa khosnin alwasakha ing reget wa'udul araki utawi kayu arok al ma'rufi kang wis terkenal bisiwaki kelawan aran siwak iku afdalu luweh utama. Dados ketentuan fikih di atas yang menyebutkan bahwa siwakan itu merupakan sebuah anjuran didasarkan atas hadis Rasulullah dari Aisyah bahwa Kanjeng Nabi dawuhaken siwakan itu mensucikan mulut, membersihkan mulut. Nah, mardhatun lirrabb membuat Allah niku ridho, gitu nggih. Maka siwakan itu dianjurkan. Lah, pertanyaannya siwak itu apa? Makna awalnya siwak niku al-alatu allati tudlaku bihal asnan. Satu alat yang dipakai untuk ngosoi untu. Gitu ya. Untu, asnan itu untu. Nah, apakah boleh kemudian siwakan itu, kalau kita menyebut siwak itu kan nih nggih kayu arok gitu ya. Itu betul karena makna awalnya itu. Tetapi kemudian dalam sini disebutkan wa tahsulu as-sunnatu bisti'mali kulli khosnin yuzilul wasah. Boleh pula atau sudah bisa disebut siwak yakni orang yang melakukan satu upaya ngersii untu dengan segala macam alat yang memang diperuntukkan untuk itu. Dalam bahasa kita, sikat gigi itu bisa dimaknai sebagai siwak. Berarti kita sikat gigi itu dapat pahala. Iya, lek niate dalam rangka ngelakoni istihbabus siwak. Ngelakoni anjuran untuk bersiwak menggunakan sikat gigi kan gitu. Tapi terus ra usah salat nggo sikat. Kok nggo sikat, Mbak? Oh, siwakan. Mboten usah niku nggih. Pas teng kamar mandi mawon itu sudah diniati aja enggak apa-apa itu. Nggih, diniati di situ. Kalau kemudian kembali ke mana asal siwak dalam arti udul arok, kayu arok itu afdol.
sesuatu yang bernilai utama, ngoten. Nggih, dadi Islam itu salah satu keistimewaannya ajaran-ajaran yang disampaikan itu detail sekali gitu ya, menyentuh kepada hal-hal yang mungkin sangat privasi gitu ya. Urusan siwak, ngersi untu itu dibahas oleh agama kita sampai pada level masuk kategori hukum. Hukumnya apa? Mustahab. Mustahab itu anjuran, anjuran. Lek dilakoni oleh ganjaran, kalau niatnya ikut perintah oleh ganjaran gitu. Makanya kalau ganjaran jadi gampang, sikatan terus itu ya oleh ganjaran itu. Jadi itu motivasi itu ya. Kalau begitu gaya pabrik sikat gigi oleh ganjaran, ya niate menyediakan fasilitas sunnah ya boleh. Nah gitu. Saya kok ngewengkel gaya pabrik sikat to Kang, iki ben wong nglakoni sunnah berupa siwak bialati sikat gitu ya. Nah, itu. Jadi itu ke sana itu enggak. Jadi luas itu yang. Nah, maknanya itu luas. Jadi watahsulu as-sunnatu bisti'mali kulli khasnin yuzilul wasah. Jadi hukum sunnahnya tadi bisa didapatkan dengan cara melakukan proses pembersihan dengan segala alat yang memang fungsinya membersihkan gigi ya gitu. Nggak terus wah ya no gak apa-apa lah iki. Akhirnya kayak sikat WC barang dia. Jadi ora apa-apa lek si anyar gitu ya. Tapi kok nemen-men gitu ya. Gitu. Jadi gitu. Nonton itu siwakan itu, maka diniati itu bahwa itu ada nilai pahala di sana. Kemudian yang tidak boleh atau tidak dianjurkan tadi niku bagi orang yang puasa di waktu selepas duhur. Onten dalile cek di bawah. Di nomor 3 nggih. 5 rawahul Bukhari, krana enten hadis Imam Bukhari, hadis nomor 1795. Wa Muslim lan Imam Muslim hadis nomor 1151. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal la khulufu famis shaimi yakti utawi ambu bacine mulute wong kang poso, bau tidak sedap dari mulut orang yang berpuasa iku atyabu luweh wangi indallahi mungguwe Gusti Allah min rihil miski tinimbang ambune minyak misik. Wal khulufu ta'i makna khuluf iku taghayyuru raihatil fammi owae ambune mulut walayah sululan ora hasil ghaliban ing dalem umume lisoimi kanggone wong kang poso illa ba'da zawali kejaba sakwise lingsir wasti'malu siwaki lan utawi nganggo siwak iku yudhibuhu ngilangake apa isti'mal ing khuluf. Walidzalika krana mengkono yudhibuhu kuriha mongko den makruhake apa isti'mal. Kenapa kok selepas duhur itu hukumnya tidak lagi disunnahkan bagi yang puasa? Keranten enten hadis yang menyebutkan bau mulutnya orang yang puasa senajan secara physically itu tidak enak, mungguhe Gusti Allah niku luwih wangi tinimbang minyak misik. Artinya nilainya tinggi sekali. Allah seneng gitu ya. Neng meskipun demikian jangan kemudian diumbar. Sopar minyak misik, hahaha gitu ya. Akhirnya kancane langsung blonteng kabeh itu. Ya bisa babi misik ke sampean ki mau gitu ya. Nah, krana Allah niku seneng ngoten nggih. Dan disebutkan rata-rata bau mulut dalam posisi puasa itu munculnya yang paling tidak sedap itu sak ba'dane zuhur. Wis rada awan bar tangi turu jajal angop gitu ya. Awan-awan bar tur niku. Krana baunya itu munculnya sak ba'dane zuhur, gek niku disenengi karo Gusti Allah, maka sesuatu yang punya potensi menghilangkan bau mulut tadi itu menjadi perkara sing gak disenengi. Nah gitu.
Hingga sikat gigi bagi orang yang puasa selepas duhur itu menjadi sesuatu yang dimakruhkan, tidak lagi dianjurkan. Nopo? Krono di rentang waktu itu bau mulutnya lebih dicintai dening Gusti Allah tinimbang minyak misik, kan gitu. Itu alur hukumnya gitu ya, alur hukumnya. Sing pertama wau niku, kemudian nomor kali napa wau? Wa huwa fi salasati mawadi'a, siwakan dianjurkan secara lebih kuat, secara lebih napa kokoh niku lebih muakkad ngeten itu di 3 waktu. Kapan? Pertama, ingda taghayyuril fami min azmin wa ghairihi. Saat bau mulut kita itu mengalami proses pembauan gitu ya. Baik karena faktor bar meneng suwi atau karena yang lain. Meneng suwi ngelamun gitu ya. Sampai tes terus dikai senek laler teko. Itu kan nanti tandane ra enak ambune ya. Nah, itu disunahkan untuk siwak dengan sunah yang lebih dianjurkan. Niku tengandap enten footnote al azmu iku as-sukutu meneng atau wilu kang suwi au tarkul akli utawa ninggal mangan wasyurbi lan ninggal ngombe wa ghairuhu lan liyane tarku kataati dziraihatin kaya nekani perkara kang duweni ambu karihatin kang den sengiti. Karihatin kang den sengiti. Jadi semakna dengan napa jenenge meneng suwi tadi, azmin tadi itu. Azmin itu adalah berdiam dalam waktu yang lama sehingga memunculkan potensi bau mulutnya tidak sedap. Nah, di posisi itu sikatan atau siwakan dianjurkan secara lebih gitu ya. Sama halnya kalau kita ghairihi itu artinya hal-hal lain yang semakna dengan itu. Misalnya napa? Bar mangan barang sing memang punya bau menyengat. Contoh jengkol, contoh pete gitu ya. Nah, ini juga disunahkan dalam arti lebih itu untuk bersiwak atau sikat gigi. Nyapa? Mesakne kancane ya gitu ya. Gitu. Nggih. Makanya bar mangan jengkol sikatan sing resik gitu ya. Sampai hilang ambune gitu. Kataati dziraihatin karihatin, seperti mendatangkan sesuatu yang memang punya potensi bau tajam gitu ya. Termasuk bisol itu bawang putih. Bukan ada yang duwe hobi ngemut bawang putih gitu ya. Nah, itu terus bau mulutnya ndak enak, kancane gampang semaput lek cedek ya sudah kon sikatan tenanan niku. Wa ingdal qiyami minan naum niku sing disunahkan dalam arti dianjurkan betul. Niku wonten hadis wonten niki enten dalile. Rawat riwayataken sapa Al-Bukhari wa Muslim wa ghairuhuma an Hudzaifah radhiyallahu anhu qala kana ana sapa Nabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku idza qama nalika tangi sapa Kanjeng Nabi nalika wungu sapa Kanjeng Nabi minalaili saking wektu bengi ya susu mongko ngosoki sapa Kanjeng Nabi fahu ing tutuke. Tutuk niku basa halus dari mulut. Basa kasare cangkem gitu. Fahu ing tutuke Kanjeng Nabi bisiwaki kelawan siwak. Dipun ngendikaaken Kanjeng Nabi niku lek bangun malam, habis bangun tidur itu senantiasa siwakan. Itu memberikan satu dasar bahwa ingda qiyam minan naum itu juga disunahkan dalam arti lebih dianjurkan. Terus yang nomor 3 wa ingdal qiyami ila sholati, ketika hendak mengerjakan sholat. Oh dereng enten dalil sing berikutnya. Rawa Abu Dawud wa ghairuhu an Aisyah radhiyallahu anha anna nabiyya sak temne Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kana ana sapa Kanjeng Nabi iku layar kudu ora sare sapa Kanjeng Nabi min lailin saking wektu bengi wala naharin lan ora saking wektu awan fayastaiqadha mongko nglilir sapa Kanjeng Nabi illa tasawwaka kejaba siwakan sapa Kanjeng Nabi qabla ayatawaddoa
ing dalem sadurunge wudu sapa Kanjeng Nabi. Dipun ngendikaken dalam hadis yang lain, Aisyah meriwayatkan Kanjeng Nabi niku lek ajeng sare baik waktu malam maupun siang, kemudian saat bangun niku mesti siwakan sebelum berwudu. Maka dalam bahasa kita kalau menggunakan pendekatan yang sing niku wau, ya berarti setiap bangun tidur itu disunahkan sikat gigi, baru kemudian wudu. Ini ilmu baru untuk kita, bahwa dengan melakukan hal yang demikian itu bukan semata-mata rutinitas manusiawi tok mboten, tetapi ada dimensi ibadahnya. Kenapa? Krana niku diperintahke, diniati siwakan, diniati ngilangi kotoran. Niku oleh ganjaran niku. Oleh ganjaran. Illa tasawwaka qabla ayatawaddu'a. Jadi prosesnya bangun tidur, sikat gigi, baru kemudian wudu. Ngaten nggih. Itu disampaikan yang konco-konco santri. Cah, sikat gigi diniati pisan niku siwakan. Engko oleh ganjaran. Sing nomor 3 yang disunahkan dalam arti lebih, wa ingdal qiyami nalika arep nglakoni ila sholati maring salat. Enten dalile, enten niki dalile. Wa kadzalika lan kaya mengkono-mengkono ingdal qiyami ila sholati, ingdal wudu'i nalika arep wudu. Niki wudu dalam arti tidak bangun tidur nggih. Sing hadis yang atas tadi ketika bangun tidur sebelum wudu sikat gigi. Ini wudu dalam arti mutlak. Tetap disunahkan siwakan. 5 krana hadis rawahu kang riwayataken ing Mas Sopal Bukhari Imam Bukhari wa Muslim Imam Muslim wa ghairuhu malan liyane Bukhari Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Napa hadise? Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli salatin. Laula an asyqa lamun to ora ngebot-ngeboti ingsun. Lamun to ora ngebot-ngeboti ingsun ala ummati ing atase umat ingsun. La amartuhum yakti perintah ingsun ing umat bisiwaki kelawan siwakan. Ingda kulli sholatin ing dalem nalika arep salat. Ing dalem saben-saben arep salat, setiap ketika hendak melaksanakan salat. Wa fi riwayatin ing dalem riwayat siji li Ahmad ketuene Imam Ahmad dipun ngendikaaken la amartuhum, lafat la amartuhum. La amartuhum perintah ingsun ing umat bisiwaki kelawan siwakan. Ma'a kulli wudu'in sertane saben-saben wudu. Ai la amartuhum tegese perintah sapa ingsun ing umat amra ijabin kelawan perintah majibake. Wa hadza taikla hadis iku dalilun dalil. Iku dalil istihbabi, dalil sunnah al muakkadi kang den kuwataken, kang den kukuhaken. Dados untuk poin yang ketiga, kesunahan yang bernilai lebih niku saat hendak menjalankan sholat. Dalile hadis Rasulullah, andaikan, Anda bahasa andaikan ini, andaikan tidak memberatkan umat, saya pasti perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali mengerjakan sholat gitu. Ada bahasa pengandaian tengeriku. Maka la amartu itu aslinya bermakna wajib. Tapi karena itu kalimatnya bentuk pengandaian, maka tetap pada posisi istihbab, sunnah, tetapi muakkad, dikokohkan, dikuatkan. Hingga dalil fikih yang kemudian tadi menyebutkan ketika hendak sholat niku hukumnya sunnah secara dilebihkan, itu hadis niki menjadi dasarnya. Demikian pula hukum sunnah yang dikukuhkan tadi berlaku ketika hendak sholat, berlaku pula ketika hendak wudu. Maka bahasanya tidak hanya inda kulli sholatin, tetapi ma'a kulli wudu'in, setiap hendak mengerjakan wudu. Kalau digatokke kemudian, itu idealnya setiap kita ketika hendak melakoni wudu
itu sunnah sikat gigi dulu, sunnah siwakan dulu. Apalagi kalau bangun tidur kan gitu. Ini proses napa jenenge memunculkan satu ketentuan dengan berdasarkan kepada hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Secara konsep kita sudah, ini kan pun ngaji matan wayah wa takrib kabeh, tapi wingi ngajinya pada level konsep. Nah, sekarang lebih didalamkan ngerti dalile, hingga ketika kita ini mengatakan lek siwakan niku lek ajenge salat hukumnya niku lebih disunahkan, ada dalilnya. Nah, itu. Nah, niki. Maka dengan demikian sekali lagi hal-hal yang tampaknya itu merupakan satu amaliyah insaniyah, sikat gigi dan macam-macamnya tadi itu kita niatkan dengan niat yang baik, maka dalam posisi itu nanti podo-podo sikatane ning bedane sitok oleh ganjaran sitok mboten. Kenapa beda? Karena motivasinya yang berbeda. Sitok wis ngerti dalile, ngerti ilmune, siwakanlah, sikat gigian lah. Nah, itu ada dalilnya, ada perintahnya. Maka pada posisi itu siwakan atau sikat gigi kita bernilai pahala karena bagian dari menjalankan perintah agama. Lek sira ngerti ya sikatan tok, hasilnya podo sih, podo resike, ning ganjarane beda. Nah, itu yang kemudian membedakan antara orang yang punya ilmu dengan yang tidak punya ilmu. Hal yastabil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Quran kan nyindir kayak gitu. Podo enggak wong sing duwe ilmu karo sing ora duwe ilmu? Ini kan pertanyaan retoris namanya. Tanya yang enggak perlu dijawab karena jawabannya jelas. Jelas gak podo, nah, gitu ya. Nah, itu. Quran kadang-kadang itu unik, nanya kita itu unik. Padahal enggak Kang wong duwe ilmu karo ora, gitu ya. Kan enggak usah dijawab itu ya. Oh, jawabannya genah, jelas gak podo. Lek podo, rasa nek sekolah, rasa nek pondok, rasa ngaji, lainnya apa podo gitu ya. Ternyata gak podo. Maka yang jadi masalah adalah orang yang sudah punya ilmu dari proses golek ilmu, terus gak dilakoni, muncul pertanyaan, bedane apa karo sing gak duwe ilmu? Lek amaliyae panggah podo kan gitu. Itu artinya apa? Ilmu sing wis diduweni yang dipahami harus dinaikkan levelnya, tidak hanya pengetahuan tetapi harus menjadi bagian dari amaliyah. Wis ngerti lek sikat gigi itu bisa masuk kategori sunnah, mulai saiki lek sikatan diniati ngelakoni perintahe Kanjeng Nabi dalam hadis tadi itu dengan perluasan makna sebagaimana dijelaskan oleh kitab tadi kan ngoten. Niku hingga dalam posisi itu kemudian ilmu yang manfaat, ilmu yang punya dampak merubah sikap dan perilaku hidup kita. Lek podo wae berarti gak ada nilai manfaatnya nanti gitu ya. Nah gitu. Moga-moga enten manfaate, pangapunten, hayana hati bilhamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.